Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Mas, aku gak kuat kalau begini terus. Aku gak tahan sama mama kamu, Mas. Keluh Fani kepada suaminya yang bernama Dodo. Namun suaminya ini malah mengacuhkan Fani dan malah sibuk main HP sendiri sambil senyum-senyum sendiri. Fani pun kesal karena selalu diperlakukan seperti itu. Dia pun memutuskan untuk balik badan dan tidur duluan. Sebelum tidur, dia sempat meratapi nasibnya yang sekarang itu. Dia harus kuat melewati semua hal pahit ini. Dia berharap suatu saat nanti akan datang kebahagiaan untuknya. Fani adalah istri Dodo yang sudah sah menjadi sepasang suami istri sejak 7 tahun yang lalu. Fani ini memiliki wajah yang cantik, namun dia hanya berasal dari keluarga yang biasa. Berbeda dengan Dodo yang berasal dari keluarga berpunya. Dulu sebelum menikah, Dodo ini romantis sekali dan berjanji akan membahagiakan Fani jika sudah menikahinya. Namun faktanya berbanding terbalik. Usai selama 7 tahun pernikahan mereka belum juga diberikan momongan. Padahal ibunya Dodo, yaitu Bu Mira, berharap punya cucu yang cantik atau ganteng karena ibu dan bapaknya sudah cakep. Dan semenjak itulah, Bu Mira justru menyalahkan Fani karena gak bisa mempunyai keturunan. Namun anehnya, saat Dodo hendak dicek ke dokter untuk tes kesuburan bareng si Fani, dia selalu saja menolak dan selalu beralasan sibuk. Kejadian itu membuat Fani kini selalu disalahkan di rumah. Dan dia tinggal bareng dengan mertuanya, bahkan masalah sepele pun selalu dibesar-besarkan oleh Bu Mira. Kini suaminya juga sudah mulai cuek dengan Fani dan sering banget pulang malam dengan alasan lembur kantor. Karena Dodo ini bekerja di kantoran sebagai manajernya bos. Bahkan pagi ini pun, Fani harus bangun duluan karena dia harus menyiapkan sarapan buat rumah. Sebab Bu Mira gak mau menyewa pembantu padahal dia orang kaya. Pernah dulu Fani sampai kesiangan bangunnya dan belum menyiapkan apapun karena sangat lelah. Namun yang didapat Fani malah makian dan cacian kalau Fani gak becus dan gak bisa ngasih keturunan. Sakit hatilah Fani kala mendengar cacian itu. Dan kini sehabis sholat subuh, Fani selalu berdoa dengan khusyuk. Dia memohon kepada Allah agar diberikan jalan menuju kebahagiaan dan juga ketenangan. Usai subuhan, Fani pun beranjak ke dapur dan menyiapkan sarapan sendirian. Karena Bu Mira dan Dodo masih molor kala itu. Terkadang Fani mendadak menangis waktu sendirian di dapur, mengingat atas semua yang telah dia lalui. Namun apalah daya dia yang tidak bisa berbuat apapun. Pernah dia minta kepikiran cerai dengan si Dodo karena sudah tidak kuat dengan perlakuan Bu Mira. Namun Dodo menolak karena masih suka dengan Fani. Tepat pukul 6:30, akhirnya Dodo dan Bu Mira pun sudah terbangun. Mereka pun beranjak cuci muka lalu lanjut sarapan. Sementara Dodo dan Bu Mira sedang sarapan, Fani malah masih mengurusi persiapannya Dodo yang mau dibawa ke kantor. Dia baru diperbolehkan untuk ikut gabung sarapan kalau semuanya sudah beres. Sungguh parah dan kejam sekali perlakuan Bu Mira ini. Berlaku semena-mena pada menantunya sendiri. Dan setelah selesai semuanya, Fani pun menyusul untuk sarapan. Namun Dodo dan Bu Mira sudah selesai sarapan. Kemudian Bu Mira bilang kalau dia akan pergi arisan dan meminta Fani untuk jaga rumah. Hari ini Ibu mau pergi arisan. Kamu jangan keluar rumah. Kamu diam saja di rumah jaga rumah, ucap Bu Mira. Baik Bu. Dodo kemudian juga siap-siap untuk segera mandi dan segera berangkat ke kantor dengan mobilnya. Dan setelah mereka berdua pergi dari rumah, Fani merasa lebih tenang tanpa mereka berdua. Dia pun memutuskan untuk rebahan di kasur karena kerjaan rumahnya sudah beres. Selama di kantor, Dodo ini seperti biasanya sibuk mengurusi dokumen-dokumen penting para klien dan perusahaan lain yang kerjasama dengan tempat bekerjanya itu.
Di kantor itu ada seorang gadis sekretaris yang bernama Bintang. Dia sangat menggoda banget, tubuhnya sintal, wajahnya cantik dan lekukan pakaiannya sungguh menggoda para pria yang menatapnya. Dan fun fact-nya adalah Bintang ini suka sama si Dodo dan selalu merayu si Dodo. Bahkan pada akhirnya Dodo pun merespon rayuan si Bintang. Dan ternyata selama ini diam-diam Dodo dan Bintang itu sudah menjalin hubungan pacaran tanpa sepengetahuan si Fani. Waktu itu Bintang mendatangi ruangan Dodo dan menggodanya di sana. Namun Dodo mendadak melarang untuk jangan bertingkah romantis saat di kantor karena nanti bisa ketahuan sama karyawan yang lain. Beb, kamu jangan gitu kalau di kantor, nanti ketahuan sama yang lain. Ya emangnya kenapa? Karena aku manja sama pacar aku sendiri, ucap Bintang. Nanti kalau karyawan yang lain lihat gimana? Nanti ketahuan bisa hancur semuanya. Gini aja deh, nanti sore pulang kerja kita jalan-jalan aja gimana? Ah, beneran ya mas? Iya bener. Janji? Iya janji. Sana lanjut kerja lagi dulu. Oke mas, aku lanjut kerja lagi dulu ya. Dadah. Dan sore harinya, sesuai janji, Dodo izin sama Fani kalau dia hari ini akan ada lembur. Padahal dia berbohong, dia sebenarnya mau kencan sama Bintang. Dengan menggunakan mobilnya, Dodo membawa Bintang ke salah satu kafe mahal di situ dan makan bersama. Bintang terlihat manja banget sama Dodo, padahal dia juga sudah tahu kalau Dodo itu sudah beristri. Namun dia tidak memperdulikan hal itu. Dan saat itu juga, ternyata Bintang meminta kepastian kepada Dodo tentang kapan mereka akan menikah. Atau lebih tepatnya, kapan Dodo akan menikahi dirinya. Mas, kamu kapan mau nikahi aku? Kamu yang sabar dulu ya. Sampai kapan mas aku harus sabar terus? Ya nanti, tunggu waktu yang tepat. Si Bintang menghela napasnya dengan sangat kesal. Karena jawaban itulah yang selalu diberikan oleh Dodo ketika ditanyai kapan dirinya akan menikahinya. Namun ternyata di kafe tersebut ada temannya Fani yang lagi makan dan melihat Dodo malah kencan sama cewek lain. Temannya Fani itu langsung mengabadikan momen tersebut dengan memfoto dan juga memvideonya secara diam-diam. Saat itu Dodo kelihatan sedang mesra-mesraan sama Bintang. Si temannya Fani itu lalu langsung mengirimkan foto dan video itu langsung ke Fani. Sementara kala itu Fani yang sedang rehat di dalam kamar dan mertuanya sudah pulang dari tadi. Bu Mira sedang nyantai di depan TV. Mendadak si Fani ini dapat notif masuk dari temannya. Saat dia buka, dia terkejut ketika melihat foto dan video yang baru dia putar. Sontaklah Fani langsung mencoba menghubungi si Dodo, namun nihil, tak ada jawaban. Ternyata saat itu ponsel Dodo memang sengaja di off datanya, bahkan di mode jangan ganggu. Sehingga meski ada telepon seluler biasa, tetap tidak akan masuk atau tidak akan terdengar. Resahlah Fani malam itu karena memikirkan apakah itu benar atau tidak. Namun ketika Fani hendak menyangkal, namun dia tidak bisa karena jelas-jelas di video itu si cewek sedang bergelayut mesra dengan si Dodo seolah sudah terbiasa, bukan hanya 1 atau 2 kali. Dan akhirnya Fani pun terpaksa menyimpan luapan emosinya itu sampai nanti Dodo pulang ke rumah. Singkat cerita, kini Dodo dalam perjalanan pulang ke rumah usai tadi mengantarkan Bintang pulang lebih dulu. Dan beberapa saat kemudian, Dodo pun akhirnya sampai di rumah pukul 10 malam tepat. Saat dirinya hendak masuk ke kamar, dia melihat Fani sudah terbaring tidur membelakanginya. Dia kira Fani sudah tidur. Namun tiba-tiba saja, saat Dodo sedang melepas pakaian, Fani langsung berkata kepadanya, "Dari mana saja kamu mas?" Sontak Dodo pun langsung terkejut. "Loh, kamu belum tidur?" "Ya aku dari kantor lah habis lembur, kan tadi kerjaan aku banyak," jawab Dodo dengan wajah panik gak ingin ketahuan. Fani lalu bangkit dan menunjukkan foto dan video tadi pada si Dodo dan marah padanya. "Jawab jujur mas, kamu dari mana saja dan ini siapa?" Dodo sempat terkejut dan dia mengelak kalau itu hanya teman kantornya saja dan berbohong ada acara meeting di kafe itu.
Dia itu cuma teman kantor aku. Lagian kita di kafe juga sedang ada acara meeting. Namun, Fanny menolak mentah-mentah alasan yang diberikan oleh Dodo yang tidak masuk akal itu, sambil tetap memarahi dan memaki si Dodo. Bu Mira yang mendengar keributan di dalam kamar, segera dia menghampiri dan menanyakan apa yang sudah terjadi. Ada apa sih ini kalian malam-malam kok ribut-ribut? Fanny kemudian menjelaskan singkat dan menyerahkan bukti foto serta video itu pada ibu mertuanya. Namun, respon si ibu mertua justru tidak terduga. Sungguh tak disangka, Bu Mira malah kagum pada Bintang dan berkata, "Wah, siapa ini, Dok? Ini pacar kamu. Kenapa kamu gak bilang sama mama kalau punya pacar cantik kayak gini?" Ucapnya tanpa memperdulikan perasaan Fanny yang mendengarnya kala itu. "Menurut mama, kamu mending nikahin dia aja, nak. Dan mending kamu ceraikan saja nih Fanny. Udah kusut, gak bisa ngasih keturunan. Mending kamu ikuti kata mama, nak. Dan besok ajak pacar kamu itu ke rumah ya. Mama pengen ketemu sama dia," lanjut Bu Mira. "Dan kamu Fanny, siapkan saja barang-barang kamu. Dalam waktu dekat ini kau sudah tak akan menjadi menantuku lagi. Camkan itu," ucap Bu Mira dengan tega dan kemudian melenggang pergi keluar kamar. Fanny yang menyaksikan itu tepat di depan matanya sendiri, sungguh hatinya sangat sakit sekali. Kenapa begitu kejamnya mertua berkata seperti itu padanya? Apalagi Dodo yang kemudian menuruti ucapan Bu Mira dan besok akan segera mengurus surat perceraian mereka. Dia sudah tidak peduli dengan Fanny dan Dodo memilih tidur di kamar lain malam itu. Sungguh malam itu Fanny rasanya benar-benar sakit ingin mati saat itu juga. Namun untungnya iman Fanny masih kuat. Dia tidak bisa membayangkan jika nanti dia nekat bunuh diri, nanti apa respon orang tuanya di rumah. Akhirnya malam itu pun Fanny memutuskan untuk menenangkan diri dan melakukan sholat hajat dan memohon kepada Tuhan jika memang ini keputusan terbaik, dia akan menerimanya. Dan setelahnya Fanny pun langsung mengemasi beberapa pakaian dan besok memutuskan untuk langsung balik ke rumah orang tuanya tanpa harus menunggu hasil dari persidangan perceraian selesai. Meskipun Fanny berusaha untuk menerima kejadian itu, namun tetap pasti di dalam hatinya itu dia masih tidak menerima atas apa yang diucapkan oleh ibu mertuanya itu. Singkat cerita, seminggu kemudian sidang perceraian telah usai dan Fanny resmi sudah tidak menjadi istri Dodo lagi. Kabarnya Dodo ini akan menikah dengan Bintang untuk 3 bulan ke depannya. Namun Fanny sudah tidak mau tahu hal apapun tentang Dodo dan Bu Mira lagi. Dia akan menghapus mereka berdua dalam ingatannya. Fanny dulu sudah menceritakan apa yang dialami pada kedua orang tuanya, dan kedua orang tuanya sedih mendengar hal itu. Namun mereka juga bersyukur karena Fanny sudah terbebas dari besan yang brengsek tersebut. Kini Fanny yang sudah berstatus janda, dia mencari pekerjaan lagi dan akhirnya dia pun diterima kerja di sebuah mall untuk menjadi sales. Namun semenjak cerai dengan Dodo, Fanny ini mulai merawat dirinya lagi dan malah semakin menjadi cantik. Karena dulu Fanny tidak bisa merawat diri karena sibuk melakukan pekerjaan rumah. Meskipun begitu, Fanny tetap rajin dan taat beribadah. Bahkan dalam urusan pakaian, dia selalu memakai pakaian muslimah panjang seperti pada umumnya uhti-uhti. Singkat cerita, setahun kemudian, Fanny kini dekat dengan seseorang pria yang pertama suka padanya saat sedang bertemu ketika sedang berbelanja di mall. Dan akhirnya Fanny mau membukakan hatinya lagi. Karena sosok pria yang bernama Dedi itu orangnya baik dan juga penyayang. Hingga setelah mengenal lama, Fanny baru tahu kalau Dedi ini adalah seorang pengusaha dan mempunyai sebuah perusahaan yang besar. Namun Dedi ini tulus mencintai si Fanny. Begitupun dengan Fanny yang tulus menerima perasaan bukan karena sebab harta. Dedi yang sudah mantap tidak menunggu waktu lama, dia langsung datang ke rumahnya Fanny dan meminta restu kepada kedua orang tua Fanny. Orang tuanya Fanny pun mengizinkan dan merestui mereka. Akan tetapi orang tuanya itu berpesan kepada Dedi untuk benar-benar tulus dan menerima Fanny apa adanya. Karena Fanny punya riwayat masa lalu yang kelam di keluarga pertamanya.
Dedi pun mengangguk mantap dan berjanji tidak akan membuat Fanny sedih. Dia akan benar-benar menyayangi Fanny dengan setulus hati dan akan selalu memanjakannya. Bahkan Fanny juga sudah dikenalkan dengan orang tuanya si Dedi. Mereka juga setuju karena suka akan sifat santunnya si Fanny. Dan mereka tidak peduli asal-usul latar belakang si Fanny yang bahkan kala itu sudah berstatus janda. Dan tepatnya di bulan September, akhirnya Fanny dan Dedi pun melangsungkan pernikahan dengan meriah. Banyak tamu-tamu penting yang berdatangan dan mengucapkan selamat sambil memberikan beberapa bingkisan kado, karena Dedi ini adalah orang penting. Dan setelah menikah, Dedi meminta izin untuk membawa Fanny pergi ke rumahnya, dan Fanny diterima dengan hangat oleh keluarga Dedi. Bahkan kerap kali Fanny masak bareng dengan Bu Fatmah, ibunya si Dedi, yang memang suka masak-masakan meskipun sudah ada pembantu. Dan semenjak menikah, Fanny sudah nggak kerja lagi di mall, namun dia minta izin suaminya untuk jualan online baju dari rumah biar ada kegiatan. Dedi pun mengizinkan dan mengasih modal buat usahanya itu. Hingga setelah 6 bulan kemudian, ternyata jualan online Fanny itu makin berkembang dan bahkan ramai pembelinya. Bahkan Bu Fatmah juga tertarik dan sering bantu-bantu Fanny, sekedar untuk mencari kegiatan. Dari hasilnya tersebut, sebagian Fanny sisihkan untuk orang tuanya di rumah, namun tentu itu atas izin suaminya. Dedi tidak masalah akan hal itu, dia justru mendukungnya. Singkat cerita, 2 tahun kemudian, hal yang selalu dinantikan Fanny pun akhirnya terwujud. Kini Fanny sudah punya anak perempuan cantik dan imut dan sudah berumur 10 bulan kala itu. Ya, si Fanny ini sudah diberikan momongan. Semenjak itu, Fanny menduga kalau dulu yang mandul itu ternyata sebenarnya bukan dirinya, melainkan Dodo, mantan suaminya. Anak Fanny ini diberi nama Nia. Fanny dan Dedi pun menyayangi Nia dengan sepenuh hati dan selalu memanjakannya. Bahkan Dedi ini seringkali memberikan mainan untuk Nia. Dan tak hanya mereka saja yang bahagia. Bahkan Bu Fatmah, mertuanya si Fanny, juga senang sekali ketika mendapat cucu pertamanya itu. Hingga suatu hari, Fanny bersama anak dan suaminya pergi ke mall untuk sekedar jalan-jalan dan belanja. Namun tidak sengaja dia di sana bertemu dengan Bu Mirah yang sedang keliling bareng teman-teman arisannya mungkin. Bu Mirah terkejut ketika melihat Fanny yang sedang menggendong anak. Dia pun mendekat dan berpura-pura akrab dengannya dan juga menyapanya. Meskipun Fanny ini masih benci, namun dia tetap bersikap sopan dan menjawab sapaan dari Bu Mirah. Namun saat itu, Bu Mirah malah mengucapkan sesuatu yang tak enak didengar. "Bayi siapa itu ah? Itu pasti bukan anak kandungmu kan?" "Ya pasti gak mungkin lah ya, karena kan kamu itu mandul. Pasti kau adopsi anak orang kan?" Ucap Bu Mirah spontan seakan tidak percaya bahwa Fanny ini punya anak. Teman-teman Bu Mirah sampai geleng-geleng kepala melihat perlakuan Bu Mirah yang bilang seperti itu pada mantan menantunya. Apalagi Dedi, dia yang mendengar itu dia langsung murka dan pasang badan di depan Fanny dan langsung memarahi Bu Mirah di depan umum. Dia tidak terima anak dan istrinya itu dikatain begitu. "Maksud ucapan Anda apa? Jelas-jelas ini anak kandung kami. Kau bilang Fanny mandul, mana buktinya? Jelas-jelas dia menikah dengan saya dan kini kami punya anak. Justru aku yang curiga kalau sebenarnya anak brengsekmu itulah yang mandul," ucap Dedi dengan marah. Bu Mirah pun kicap saat itu dan teman-temannya langsung berpikir seperti yang diucapkan oleh Dedi, kalau sebenarnya yang mandul itu adalah Dodo sendiri, bukan si Fanny. "Iya kali Bu Mirah, pasti Dodo yang mandul. Buktinya kan kini Fanny sudah punya anak," tanya salah satu temannya. Bu Mirah yang merasa malu pun akhirnya pergi dari tempat itu dan meninggalkan teman-temannya. Sementara Dedi langsung mengajak Fanny dan Nia untuk pulang karena Fanny mendadak sedih seakan teringat akan trauma masa lalunya. Dan setibanya di rumah, Dedi dibantu oleh Bu Fatmah untuk menenangkan Fanny. Usai dijelaskan singkat tentang kejadian tadi, Bu Fatmah langsung membantunya dan alhamdulillahnya Fanny itu bisa tenang kembali.
Sementara Bu Mira, dia tiba di rumah masih terlihat sangat kesal sekali atas kejadian di mal tadi. Kemudian Dodo menghampiri dan menanyakan apa yang terjadi dengannya. Loh, ibu kok pulang-pulang mukanya kesel gitu? Gak enak banget dipandang. Emangnya ada apa, Bu? Ibu itu kesel, Dok. Tadi waktu di mall sama teman-teman arisan sedang jalan-jalan, aku melihat Fani sama suami barunya. Dan dia sudah punya anak. Terus ibu dekatin dan tanya soal anak itu. Ibu bilang kalau itu anak adopsinya. Soalnya kan selama ini dia tidak hamil. Tapi suaminya malah marah dan memaki-maki ibu kalau anak itu katanya adalah anak kandung mereka. Dan malah bilang kalau yang mandul itu kamu. Dia juga bilang soal teman-temannya yang juga malah memojokkan dirinya. Dodo pun juga kaget mendengar hal itu. Dodo ini dulu sudah jadi menikah dengan Bintang. Namun ketika usia pernikahan mereka menginjak 7 bulan, ternyata Bintang ini malah kabur dari rumah dan membawa uang Dodo sejumlah 500 juta rupiah. Hingga sampai kini bahkan tidak ada kabar soal Bintang. Dodo dan Bu Mira pun kesel karena merasa telah ditipu. Ya mungkin itulah karma bagi mereka. Karena memang sedari awal Bintang suka sama Dodo itu hanya berdasarkan Dodo yang kala itu jabatannya lumayan. Dan kini Dodo secara tidak langsung telah menjadi duda lagi. Bu Mira yang tidak terima Fani hidup bahagia apalagi sudah punya anak. Dia mengajak Dodo untuk pergi ke kenalannya untuk membuat rencana agar Fani hidup menderita. Bahkan Dodo juga tidak terima kalau Fani bisa hidup bahagia di luar sana sedangkan dirinya itu tidak hidup bahagia. Akhirnya saat itu juga, dengan mobilnya, Dodo dan Bu Mira menuju ke sebuah rumah yang ada di pojokan kota. Tempatnya sangat terpencil sekali. Dan setibanya di sana, mereka langsung mengetuk pintu rumah itu. Dan muncullah sosok kakek tua yang ternyata sudah kenal dengan Bu Mira. Setelah dipersilakan masuk, Bu Mira langsung meminta bantuan kepada kakek itu yang bernama Barogo, yang ternyata seorang dukun, untuk menyantet seseorang. Bah, aku datang ke sini mau mengguna-guna seseorang. Saya mau dia hidupnya menderita, ucap Bu Mira. Barogo pun menyimak ucapan Bu Mira sembari mangguk-mangguk. Lalu beliau meminta syaratnya, yakni sebuah foto target yang akan disantet. Kemudian Dodo pun mengeluarkan foto yang memang masih ada di dalam dompetnya itu, yakni foto Fani yang lama. Kemudian foto itu langsung diberikan kepada Barogo. Dan Barogo juga meminta uang 10 juta sebagai bayarannya. Dan Dodo pun menyanggupi hal itu. Setelahnya Barogo pun mengajak mereka ke sebuah ruangan dengan penerangan remang-remang. Dan setelahnya Barogo merapalkan sebuah mantra di depan dupa yang sudah menyala. Lalu Mbah mengambil sebuah boneka jerami yang kemudian foto itu diikatkan di benang tersebut. Setelahnya Barogo juga mengambil beberapa jarum tajam lalu menusukkannya ke boneka itu untuk beberapa kali. Tiba-tiba hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan membuat Bu Mira dan Dodo merinding ketakutan. Mereka juga bergidik ngeri ketika melihat boneka tersebut sedang ditusuk dengan jarum, kemudian mengeluarkan darah yang mengalir dengan bau amis yang menyengat. Mereka heran, darah itu muncul dari mana? Barogo masih terus merapalkan mantranya dan terus menusuk-nusuk boneka itu untuk beberapa kali. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang sangat berat dan besar sekali, tepat berada di belakang tubuh mereka berdua, membuat rumah Barogo itu seakan bergetar. Terdengar ada suara geraman di belakang mereka dan membuat mereka merinding. Karena penasaran, mereka pun langsung mencoba untuk menoleh ke belakang. Mereka terkejut ketika mendapati sosok tinggi besar dengan tubuh yang dipenuhi dengan bulu lebat berwarna hitam, serta kedua matanya yang berwarna merah menatap tajam ke arah mereka. Sosok tinggi besar itu kemudian menghampiri ke arah Barogo dan setelahnya Barogo pun melakukan perjanjian dengan sosok itu. Entah apa yang didiskusikan oleh mereka berdua, Dodo dan Bu Mira tidak mengerti. Sosok itu hanya mangguk-mangguk setelah mendengar ucapan Barogo dan setelahnya sosok tinggi besar itu pun menghilang dengan sendirinya. Dan beberapa saat kemudian ritual pun selesai. Barogo kemudian memberikan boneka itu dan menyuruh Dodo untuk mengubur di dekat rumah target. Bawalah pulang pul ini dan nanti kau kubur di dekat rumahnya. Baik, Mbah.
Jawab Dodo sembari menerima bull tersebut. Dodo pun paham dan setelahnya mereka pun membayar mahar dan langsung lanjut pulang. Singkat cerita, usai cari-cari informasi, Dodo sudah berhasil mengubur bull tersebut di sekitar rumahnya Dedi, yang kini Fanny juga tinggal di situ. Dodo dan Bu Mirah kini hanya tinggal menunggu kabar tentang Fanny selanjutnya. Suatu malam, saat Fanny, Nia, dan Dedi sedang tertidur, mendadak Nia ini terbangun minta dibuatkan susu dalam botol. Akhirnya Fanny pun bangkit dan menuju ke dapur untuk mengambilkan air panas karena di kamar sudah habis. Kala itu waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Suasana ruang tamu yang lebar sungguh sangat terasa sepi sekali karena mertuanya juga sudah tertidur. Saat berada di dapur, Fanny terkejut saat mendengar suara yang memanggil namanya dan suara itu berasal dari kamar mandi. Bahkan setelah diamati, ternyata suara itu mirip dengan suara suaminya. Fanny pun heran karena tadi saat sebelum keluar kamar, Dedi terlihat masih tidur. Namun karena penasaran, dia pun mendekat ke arah kamar mandi yang memang sedang tertutup. Kemudian Fanny memanggilnya dari luar dan terdengar sautan dari dalam kamar mandi. "Tolong bukakan pintunya dari luar," ucap suara dari kamar mandi dengan datar. Fanny kira pintunya memang sedang macet dari dalam sehingga harus dibuka dari luar. Namun ketika Fanny berhasil membuka pintu itu, dia langsung terkejut. Ternyata sosok yang ada di dalam kamar mandi itu bukanlah suaminya, melainkan sosok berbulu hitam tebal dengan muka seram dan tubuhnya yang tinggi besar. Setelahnya Fanny pun langsung ambruk pingsan dan sosok itu seketika berubah menjadi sebuah asap dan masuk ke dalam tubuh Fanny dan menyakiti tubuh Fanny dari dalam. Esok paginya, Bu Fatma kaget ketika menemukan Fanny yang terkapar di depan kamar mandi. Ya Allah, Fanny, Dedi, Dad. Dedi pun bangun usai Nia menangis dan gak ada Fanny di sampingnya. Dia juga mendengar teriakan dari ibunya dari luar. Lalu Dedi segera bangkit dan menghampiri ibunya ke kamar mandi sambil menggendong Nia. Dia terkejut saat melihat istrinya sudah terkapar di depan kamar mandi. Loh, Fanny kenapa, Bu? Gak tahu, Nak. Ibu juga baru bangun, dia sudah pingsan. Udah cepet kamu bopong ke kamar. Fanny pun langsung dibopong ke kamar. Sementara Nia langsung digendong oleh Bu Fatma dan dibuatkan susu agar tidak rewel. Namun usai mencoba dibangunkan beberapa kali, Fanny masih tetap berem. Namun ketika dicek denyut nadinya dan juga jantungnya masih berdetak, masih ada nafasnya. Kemudian Bu Fatma juga menelpon dokter pribadinya dan didatangkan langsung ke rumah. Dan setelah dokter datang, usai dicek keadaannya, ternyata dokter itu tidak tahu apa sebenarnya penyakit yang diderita oleh Fanny. Si dokter mengira kalau Fanny ini hanya kelelahan dan juga kecapean. Namun tentang dirinya yang belum kunjung-kunjung sadar, si dokter tidak tahu. Sementara di tempat lain, Bu Mira dan Dodo merasa puas ketika mendapatkan kabar bahwa Dedi ini gak berangkat ke kantor karena sedang mengurusi Fanny yang tidak sadarkan diri selama beberapa hari. Mereka senang karena santet yang dikirimkan mereka itu telah ampuh dan tepat sasaran. Sementara di tempat Fanny kini yang belum sadar diri, ternyata dia berada di alam lain, di sebuah ruangan yang sangat gelap dan luas. Di sana dia melihat ada satu cahaya terang tepat di depannya. Dia yang sangat ketakutan langsung mencoba berlari menuju ke arah cahaya itu. Namun bersamaan dengan itu, dia juga mendengar suara tapakan langkah kaki yang begitu berat dan bergetar tepat berada di belakangnya, seolah mengikuti dirinya. Dan saat Fanny menengok ke belakang, dia terkejut ketika mendapati sosok tinggi besar dengan bulu hitam lebat serta mata merah menyala sedang berlari mengejar dirinya. Akhirnya Fanny yang tidak kuat pun pingsan di dalam alam bawah sadar itu. 2 hari kemudian, Dodo merasa ada yang aneh dengan istrinya itu. Bahkan saat anaknya didekatkan dengan ibunya, dia malah nangis kejer dan minta keluar. Nak, kamu kenapa sih kok nangis gini? Ini ibu kamu loh. Jangan nangis lagi ya, Nak. Ya udah, yuk kita keluar.
ucap Dedi yang menggendong anaknya sambil membawanya keluar kamar. Nia kenapa, Dad? Tanya ibunya. Gak tahu ini, Bu. Dari tadi nangis terus. Aku coba deketin ke Vina, tapi malah nangis kejer, kayak ketakutan gitu. Ya udah sini biar ibu gendong. Saat itu Fanny belum kunjung sadar. Dia masih terbaring di dalam kamarnya dan membuat Dedi tidak berangkat ke kantor sudah 3 hari ini karena harus menemani Fanny dan harus menjaga Nia. Nia pun akhirnya digendong oleh Bu Fatma menuju ke taman belakang rumah. Dan beberapa saat kemudian Nia pun akhirnya tertidur pulas karena mungkin kelelahan nangis terus. Setelahnya Bu Fatma pun membawa Nia ke dalam kamarnya dan dibaringkan di sana. Dia terlihat pula sekali tidurnya kala itu. Bu Fatma kemudian menghampiri Dedi yang ada di dalam kamar menjaga si Fanny. Fanny belum sadar juga, Dad. Iya, Bu, belum. Aku khawatir, Bu. Apa aku panggilkan Ustadz Baim aja ya, Bu? Timbalnya kemudian. Iya, kamu benar. Siapa tahu nanti Ustadz bisa bantu. Kalau begitu, aku pergi ke rumah Ustadz dulu ya, Bu. Akhirnya Dedi pun inisiatif untuk memanggilkan seorang Ustadz yang ada di dekat rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terdengar sautan salam dari balik pintu dan keluarlah istrinya Ustadz Baim yang pertama kali membukakan pintunya. Ada apa, Mas Dedi? Maaf, Bu. Ustadz Baimnya ada. Oh iya ada, silakan masuk dulu biar saya panggilkan. Terima kasih, Bu. Akhirnya Dedi pun nunggu di ruang tamu dan sesaat kemudian Ustadz Baim pun langsung datang menemuinya. Gimana Mas Dedi? Ada apa ini? Maaf sebelumnya Pak Ustadz, saya datang ke sini mau minta tolong sama Ustadz. Minta tolong apa, Mas? Itu, Pak. Istri saya sudah 2 hari ini belum sadar diri. Dia hanya terbaring di dalam kamar. Saya khawatir, Pak. Lah memangnya awalnya gimana? Saya juga tidak tahu, Pak Ustadz. Soalnya pagi hari itu ibu saya yang menemukan dia pingsan di depan kamar mandi. Dan gak tahu penyebabnya apa, Ustadz. Astagfirullahaladzim. Ya sudah kalau begitu, lebih baik kita langsung ke rumah Mas Dedi saja ya, ujar Pak Ustadz. Sementara di rumah, Bu Fatma masih kebingungan ketika Nia masih nangis saja. Kemudian Nia pun terpaksa dibopong dan harus digendong. Namun si Nia, meskipun sudah ditimang-timang, dia masih saja nangis kejer. Dan untungnya saat itu, Dedi dan Pak Ustadz pun akhirnya sampai di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Nia nangis lagi kenapa, Bu? Ibu juga gak tahu, Nak. Saat itu Ustadz Baim langsung menyuruh Dedi untuk mengambil segelas air putih di dapur. Dan saat itu juga Dedi langsung berjalan tergopoh menuju ke dapur untuk mengambilkan segelas air putih. Kemudian air putih itu langsung diberikan kepada Ustadz Baim. Kemudian beliau membacakan doa dan mengusapkan sedikit air tersebut ke wajah Nia. Dengan perlahan-lahan air tersebut mulai membasahi wajah Nia. Sembari Ustadz terus membacakan doa-doanya. Dan setelahnya Nia pun mendadak tenang, tidak nangis lagi. Bahkan setelahnya dia mengantuk dan tidur pulas di gendongan neneknya. Alhamdulillah, ucap Ustadz Baim. Ustadz Baim itu berkata kalau Nia itu ketakutan ketika melihat sosok gaib yang ternyata bersemayam di dalam tubuh Fanny. Dia itu ketakutan melihat sosok gaib yang sedang bersemayam di dalam tubuh ibunya sendiri. Saat itu segera Nia pun dibaringkan ke kamarnya lagi. Bu Fatma dan Dedi serta Ustadz Baim langsung masuk ke dalam kamar Fanny. Ustadz Baim bilang kemungkinan Fanny ini terkena guna-guna oleh seseorang yang dendam padanya. Dan beliau akan mencoba membantu mengusir sosok itu. Saat itu Ustadz Baim langsung mencoba menerawang kondisi tubuh Fanny. Bersamaan dengan itu, kesiur angin mulai masuk ke dalam kamar dan membuat suasana semakin berbeda. Ternyata memang benar, Mbak Fanny ini telah diguna-guna oleh seseorang yang dendam kepadanya. Astagfirullahaladzim, ucap Bu Fatma dan Dedi. Ustadz, tolong bantu sembuhkan Fanny dan usir sosok yang ada di dalam tubuh istri saya dan sembuhkan dia, ujar Dedi. Iya Mas, insya Allah saya akan mencobanya.
Kala itu Ustadz Baim mendekat ke arah Fani dan tangannya hendak mengusap keningnya untuk dibacakan doa. Namun anehnya saat Ustadz mendekat ke Fani, Fani mendadak bangun dan mengusir Ustadz Baim dengan suara beratnya. Dan itu bukan suara Fani. Pergi kau dari sini, jangan ganggu urusanku. Wanita ini akan menjadi milikku, ucap sosok yang merasuki tubuh Fani. Kaulah yang harus keluar dari raga wanita ini. Siapa yang mengirimmu? Keluar sekarang, atau akan kupaksa keluar kau dari raga wanita ini, balas sang Ustadz. Sosok itu tidak terima dan melompat menerjang Ustadz Baim. Namun belum sempat mengenainya, Ustadz Baim membacakan doa membuat tubuh Fani yang kerasukan itu terpental ke belakang, seolah terkena pukulan sesuatu yang tidak terlihat dengan mata manusia. Tidak hanya sekali, namun berkali-kali Fani ini terpental, sampai membuat Dedi nggak tega melihat istrinya jadi seperti itu. Tubuh Fani itu terpental mengenai lemari yang ada di dalam kamar sampai membentur kepalanya. Keluar sekarang, ini terakhir kalinya aku peringatkan padamu, tegas Ustadz Baim. Namun sosok itu tetap menolak hingga pada akhirnya Ustadz Baim pun langsung membacakan doa dan menyabutkan sorbannya ke arah si Fani. Wajah Fani menjadi sangat murka sekali. Dia bangkit dan langsung menyerang Ustadz Baim lagi. Hingga akhirnya mereka pun bertarung. Kesiur angin kencang semakin membuat suasana ruangan itu semakin menjadi berbeda. Jendela di dalam kamar itu pun menggebrak-gebrak dengan sendirinya. Kemudian Ustadz Baim mencoba membaca doa ajiannya untuk bertarung mengalahkan sosok itu. Keringat pun mulai menetes dari pelipis dahinya Ustadz Baim. Meskipun kala itu ada angin kencang, dia tetap merasakan gerah sekali. Hingga kemudian Fani pun mengerang kesakitan. Dan akhirnya keluarlah asap dari dalam mulutnya. Pertanda sosok itu berhasil dikeluarkan dari raga Fani. Bersamaan dengan itu, Fani langsung tergolek lemas. Namun saat Dedi hendak menghampiri Fani, dia dicegah oleh si Ustadz dan malah menyuruhnya untuk mencari buhul yang tertanam di sekitar rumahnya. Mas Dedi, sebelum itu mari ikut saya. Kemana Pak? Kita temukan dulu buhul yang ditanam oleh si pengirim santet, dan saya menduga itu ada di sekitar sini. Saat itu mereka pun langsung pergi ke samping rumah untuk mencari buhul tersebut. Ustadz Baim langsung menerawang terlebih dahulu di mana lokasi buhul itu dikubur. Hingga akhirnya beliau pun melihat sebuah buhul boneka jerami yang dikubur di bawah pohon mangga yang ada di samping rumah. Buhulnya ada di bawah pohon mangga itu Mas, ayo kita gali. Dan setelah menggali tanah di bawah pohon mangga itu, mereka menemukan sebuah bungkusan kain putih lusuh yang sudah tercampur dengan tanah. Buhul itu langsung diambil oleh Ustadz dan menyuruh Dedi untuk langsung membakar buhul itu. Setelah buhul itu dibakar, mereka kembali masuk ke dalam rumah dan langsung menemui Fani yang masih terkulai lemas. Kemudian Fani pun tersadar dan langsung diberikan air doa. Akhirnya perlahan energi Fani pun mulai kembali pulih. Mereka semua mengucap hamdalah. Namun, ketika Bu Fatmah menanyakan siapa pelaku yang telah berbuat jahat kepada menantunya itu, Ustadz Baim tidak mau bilang. Dia hanya berpesan untuk banyak beribadah dan mengaji saja di rumah. Dan Ustadz Baim akan memasang pagar gaib pada rumah mereka agar mereka tidak terkena santet lagi. Dedi pun mengucapkan banyak terima kasih atas bantuannya. Dan kini Nia pun kembali minta digendong oleh ibunya lagi dan gak nangis lagi. Sebelumnya saya mohon maaf, saya tidak akan menyebutkan siapa pelakunya. Saya hanya berpesan, perbanyaklah beribadah dan mengaji di rumah agar selalu mendapat perlindungan dari Allah Ta'ala. Dan untuk pelakunya pasrahkan saja sama Allah, biar Allah saja yang membalasnya. Baik Pak Ustadz, kalau begitu terima kasih banyak Pak Ustadz. Sama-sama Mas, kalau begitu saya pamit pulang terlebih dahulu. Baik Pak, mari saya antar. Saat itu Dedi mengantarkan Ustadz Baim ke rumahnya karena tadi Ustadz berangkat boncengan naik motor dengan Dedi. Sementara Dodo dan Bumira yang kala itu sedang senang-senang mendengar Fani yang sakit. Tapi kesenangan itu ternyata tidak berlangsung lama. Kini kesialan malah kembali ke mereka sendiri. Sosok yang dikirimkan mereka itu malah menyerang mereka berdua.
Sehabis waktu maghrib, Bumira dan Dodo mereka sedang makan malam di ruang makan. Akan tetapi tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan suara dentuman yang sangat keras sekali, tepat berada di atas atap rumah mereka. Saat itu mereka yang penasaran pun langsung beranjak keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi. Ketika mereka berada di halaman, mereka melihat ke atas atap rumah. Ada sebuah asap hitam tebal yang ada di atas atap. Beberapa saat kemudian, asap itu berubah menjadi sosok tinggi besar dengan bulu hitam yang lebat serta kedua mata merah menyala, menatap tajam ke arah mereka berdua. Sontak saat itu, Bumira yang melihatnya langsung ambruk pingsan, sementara Dodo tubuhnya hanya terbujur kaku. Dan selang beberapa saat, sosok itu pun pergi menghilang. Dodo yang udah sadar, segera langsung mengangkat Bumira untuk masuk ke dalam kamar. Dia mencoba untuk membangunkan Bumira, akan tetapi Bumira tidak kunjung sadar. Namun tiba-tiba saja, Dodo dikejutkan dengan pintu kamarnya Bumira yang seketika menutup dengan sendirinya. Namun tidak ada siapapun di situ. Hingga beberapa saat kemudian, Bumira pun tersadar. Kemudian Dodo pun beranjak ke dapur untuk mengambilkan minum terlebih dahulu. Saat di dapur, Dodo dikejutkan dengan suara ketukan pintu di dapur. Akhirnya Dodo pun mencoba mendekat ke arah pintu. Akan tetapi saat pintu di dapurnya dibuka, tidak ada apa-apa di sana. Ketika dirinya sedang berjalan menuju ke kamar ibunya, dia dikejutkan dengan suara wanita. Dan suara itu seperti suara Fanny. Dia pun langsung terperanjat dan menoleh ke belakang karena suara itu tepat berada di belakangnya. Namun nihil, tidak ada apapun di sana ketika menengok ke belakang. Dia pun langsung berinding ketakutan dan langsung lari terbirit-birit menuju ke kamar Bumira. Kemudian Bumira pun meminum segelas air putih yang diambilkan oleh Dodo. Wajah Bumira saat itu terlihat pucat sekali, sehingga Dodo menyuruhnya untuk tidur saja karena sudah malam juga. Dodo pun kembali ke kamarnya dan saat itu dia berbaring di dalam kamar sambil melamun melihat ke arah langit dinding kamarnya. Kala itu dia malah dikejutkan dengan suara lemari baju yang ada di kamarnya itu berbunyi seperti ada suara ketukan beberapa kali. Sontak dia pun kaget dan melihat ke arah lemari tersebut. Namun karena dia takut dan mager, akhirnya dia pun tidak memperdulikan suara itu. Namun sesaat kemudian dia malah mencium bau busuk yang sangat menyeruak. Dan bersamaan dengan itu, sebuah asap hitam tebal tiba-tiba masuk ke dalam kamarnya. Dan asap itu langsung masuk ke dalam raganya Dodo. Malam itu Dodo secara tidak sadar dia telah dikendalikan tubuhnya. Dia yang sedang tidur dan kemudian dirasuki oleh sosok tersebut langsung bangkit dan tanpa sadar mengambil sebuah tali lalu mengikatnya ke tiang yang ada di dalam kamar. Lantas kemudian Dodo menggantungkan dirinya sendiri dan akhirnya dia pun meninggal dunia gantung diri di kamarnya. Namun sebelum dirinya benar-benar tewas, sosok itu keluar dari raganya Dodo usai tali menggantung di lehernya. Sehingga Dodo itu sempat merasakan detik-detik kematiannya dan merasakan kesakitan. Sedangkan Bumira yang baru tertidur beberapa saat, dia dikejutkan dengan sebuah ketukan di jendela. Dia pun bangkit dari kasur. Dan ketika dirinya melihat sosok yang ada di balik jendela itu, dia langsung ketakutan dan segera berlari menuju ke kamar Dodo untuk meminta tolong. Namun setibanya di kamar Dodo, dia justru terkejut ketika mendapati anaknya itu telah tewas gantung diri di dalam kamarnya sendiri. Bumira pun sontak nangis sejadi-jadinya. Kemudian dia segera pergi keluar rumah dan meminta bantuan warga sekitar. Malam itu pun beberapa warga langsung datang ke rumah Bumira dan membantu menurunkan jasad Dodo itu. Mereka terkejut ketika melihat jasad Dodo itu sudah tergantung di dalam kamar. Keesokan paginya para warga pun datang untuk bertakziah. Namun mereka menggunjing Dodo yang meninggal dengan cara bunuh diri. Apalagi jenazahnya itu tiba-tiba saja mengeluarkan bau busuk, bahkan ada luka bakar di bagian perutnya. Dan setelah pemakaman Dodo, Bumira kini tinggal sendiri dan tidak ada pemasukan lagi karena Dodo sudah meninggal. Bahkan setiap malam harinya, Bumira selalu diteror oleh sosok kirimannya sendiri, sehingga membuatnya menjadi stres dan gila. Semakin hari, semakin parah keadaan Bumira.
Bahkan kini dia sudah dicap sebagai orang gila permanen. Karena dirinya kini sudah berjalan-jalan ke sana kemari tidak tentu arah sambil meneriaki anaknya yang sudah meninggal. Dia sudah benar-benar gila. Terkadang dia juga mengusik warga dan juga suka teriak-teriak sendiri di jalanan dan bahkan mengamuk. Kemudian para warga yang resah langsung melaporkan ke dinas sosial hingga pada akhirnya Bu Mirah ini diangkut dan ditempatkan di rumah sakit jiwa. Dan akhirnya sekarang rumah megahnya itu pun terbengkalai. Pesan kali ini, sebaiknya sebagai mertua tidak baik untuk ikut campur dengan urusan rumah tangga anaknya karena anaknya sudah memiliki hidupnya sendiri. Jagalah lisan kita karena tanpa kita sadari ucapan yang disengaja ataupun tidak sengaja itu bisa membuat orang lain sakit hati. Dan jangan menyalahkan seseorang tanpa tahu kebenarannya. Tamat. Cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mas E dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.